awalnya. Tetapi berkembangnya Anda itu tergantung masing-masing orang. Ya, teman-teman, dalam situasi ini contohnya saya sebutkan satu hal yang menarik sekali, saya baru lihat videonya. Ya, apa namanya? Airlines kan sekarang traveling juga jadi lebih susah ya teman-teman, betul nggak? Lebih susah sehingga kalau kita bicara nggak gampang untuk bisa terbang ke sana kemari. Nah, ada satu airlines yang membawa satu terobosan baru untuk aman. Ada yang bisa nebak atau yang pernah melihat videonya nggak? Dia menjamin bahwa terbang dengan airlines-nya, dengan armada barunya, di situasi yang pandemi belum berakhir ini, dia bisa jagain keamanannya. Kalau ada yang tahu nama airlines apa, tuliskan di sana. Yuk, tuliskan di chat box. Ada yang tahu nggak? Depannya asik, kita tebak-tebak nih. Garuda, kata Calvin. Sayangnya bukan I wish Garuda. Oke, depannya Emirates. Yes, Fendi benar. Emirates. Emirates itu punya armada baru yang dari engine-nya itu memasukkan udara ke dalam kabin dan kemudian diproses, bahkan udaranya jauh lebih jernih dan bersih dibandingkan kalau Anda harus menghirup langsung di udara luar. Nggak ada tuh ceritanya sebelumnya pesawat lagi terbang, terus kemudian ada pertukaran udara. Kan kita kagak naik oplet ya, buka jendela. Nah, bayangkan loh, hanya dalam berapa bulan, let's say kita bicara 5-6 bulan, sudah sampai ada uh, inovasi baru seperti itu. Jadi situasi yang ada dijadikan challenge oleh Emirates, semua airlines riset dari titik nol, ya buttonnya, tetapi kemudian Emirates berhasil mengeluarkan pesawat baru yang kemudian menjamin dari sisi udara yang ada di dalam kabin itu aman. Cakep banget ya. Oke, C yang terakhir adalah confidence, teman-teman. Confidence ini seberapa kita meyakini kemampuan diri untuk bisa ngatasin masalah. Saya kasih tips praktisnya ya. Untuk bisa confidence, itu tolong teman-teman bayangkan kalau Anda main tenis, itu jangan membayangkan untuk memenangkan pertandingannya dulu. Seperti kalau sekarang itu kayak, aduh, saya ingin pandemi ini berakhir, ya semua berakhir, inginnya demikian. Tapi kan hari ini bahkan kemudian apa itu belum ditemukan mau vaksinnya atau apa. Jadi mindsetnya itu menangkan bola istilah saya. Kalau main tenis, teman-teman saat serve bola, saat terima bola, itu istilahnya menangkan poin. Poin demi poin Anda kumpulkan, Anda menangkan game. Game demi game Anda menangkan set, set Anda menangkan, Anda akan memenangkan pertandingan di akhirnya. Buat teman-teman yang 2020 ada yang bilang, saya mau dapat kerjaan yang seru. Itu adalah pertandingannya. Tetapi, betul sekali Felicia, step by step, dalam situasi Anda sekarang, dalam situasi pandemi ini, poin apa yang harus Anda menangkan untuk Anda bisa dapat kerjaan yang seru? Apa yang harus Anda lakukan? Bola apa yang harus Anda menangkan? Itu yang kita bilang mental yang tangguh, confident, jangan kemudian mentargetkan sesuatu yang gede dulu, tapi bahkan nggak Anda lakukan. Ya, sip. 4C sudah saya jelaskan. Ujian nih sekarang. Ayo tuliskan dalam satu baris, koma. 4C-nya apa saja yang sudah saya bahas. Ayo tuliskan supaya mental kita tangguh, kita sehat secara mental. Tuliskan 4C yang sudah saya bahas. Oh, Monica juara kelas ya, Monica. Juara kelas, siap. Yuk yang lain, oh cakep, senangnya. Tidak ada C yang salah di sini, cakep. Oh memang Tanoto Scholars keren-keren. Kontrol, komitmen, confidence, ya, dan challenge. Cakep. Thank you teman-teman. Thank you, siap. Lanjut ya. Sip. Good. Seru, senang banget nih. Saya rasa kita lewatkan ini, Mas Iga, langsung masuk kepada yang kedua, yaitu, nah asik nih, kita mulai bicara mindfulness. Ya,
Saya akan ajak diskusi Anda lagi. Halaman berikutnya, apa sih mindfulness? Nanti saya jelasin. Tetapi sekarang kita bicara latihannya dulu nih. Saya minta Anda tuliskan di chat box dari beberapa hal yang saya akan tanya berikut ini. Siap-siap ya? Siap-siap ya? Masih semangat ya? Gitu. I wish saya bisa ngobrol sama teman-teman 2 jam, 3 jam. Good. Teman-teman, halaman berikutnya. Ya, buat Anda yang kemudian memang Netflix kan, memakai nonton lewat Netflix. Judul film atau series yang terakhir Anda tonton di Netflix apa? Tuliskan, tuliskan. Oh, asik. Jadi kita bisa tahu berapa banyak yang tipenya adalah drakor-drakor di sini. Nanti saya akan catat jawabannya. Saya juga tipe drakoran. Oh, asik. Oh, ada SpongeBob di sini. Siap. Ada yang bilang tidak menonton, Pak, katanya Leonard. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siap. Belum pernah, Pak? Nggak apa-apa. Siap. Oke, good. Itu baru satu. Jangan khawatir. Oh, ya ampun, Christine bilang kuotanya nggak cukup. Nggak apa-apa ya. Opa. Siap, kata Wina. Oke, good. Teman-teman, ya itu baru satu nih. Lanjut lagi dong, lanjut lagi. Yang kedua, nggak ada hubungan sama Netflix. Makanan apa yang Anda santap saat sarapan tadi? Yuk. Oke, jangan ngarang loh ya. Kalau lupa ya bilang lupa. Ya, Margaret paling gampang bilangnya nggak sarapan. Ya, oke, good, thank you, thank you. Teman-teman, sarapan Anda seru-seru deh, seru-seru deh. Katanya Denny tidak sarapan Pak, langsung gabung makan siang. Itu juga bisa jadi sehat loh, ya. Apa tuh yang puasa berapa jam gitu? Saya lagi nyoba tuh. Intan bilang endok. Siap, oke. Yang terakhir, ini tidak gampang. Tolong saudara-saudara, tak gampang pertanyaan ketiga, yaitu tolong diklik topik yang terakhir kali Anda bicarakan dengan orang tersayang. Aduh, Yohana bilang berantem, ada yang bilang putus, ada yang nanya kabar, ada yang bilang minta tolong dibuatin poster, ada yang bilang nggak ada orang yang tersayang. Sempet curcol ya, nyelipnya pinter banget. Oke, by the way, artis idola. Sesi Tanoto, luar biasa penjiwaannya, Tanoto Scholars ya. Oke. Teman-teman, bahas masa depan, kata siapa tuh? Kata Christine. Oke. Semoga lancar ya Christine. Oke. Good. Teman-teman, kenapa saya tanya mulai Netflix, sarapan, dan kemudian soal topik tersebut? Olivia, kebohongan katanya. Udah, saya nggak mau bahas, chatboxnya seru-seru, rame-rame, daripada tambah bubrah. Oke. Kenapa saya tanya itu? Karena bisa saja apa yang kita lakukan itu lewat gitu aja, atau hanya sekedar di kulitnya dan superficial. Ngobrol-ngobrol tapi nggak dalam. Makan tahu itu telur, tetapi juga kemudian lebih tidak menghargai siapa yang membuatkan telur itu, terlepas Anda sendiri yang membuatnya, gitu kan? Atau apapun, semua kayaknya lewat begitu aja. Dan sekarang kita mulai masuk mindfulness dan kaitannya dengan digital age seperti apa, ya? Mindfulness. Mindfulness, teman-teman bisa baca tuh kalimatnya, tetapi kalau versi saya sesimpel ini. Teman-teman hadir secara utuh di saat ini. Hadir secara utuh di saat ini. Anda sadar apa yang terjadi, Anda sadar apa yang dilakukan, gitu. Karena Anda berada di saat ini. Teman-teman ikut 2 hari ini untuk Tanoto Scholars Gathering 2020. Oke. 300 orang, 400 orang. Pertanyaan saya, apakah semuanya mendapatkan yang paling optimal? Jawabannya tidak. Yang paling dapetin yang optimal adalah yang mindfulness-nya kuat. Karena dia bisa fokus. Karena pikirannya juga bisa betul-betul ada di saat yang sekarang. Dia mendengarkan, dia kaitkan dengan dirinya, dia catat, bukan sekedar mencatat apa yang dia dengarkan, tetapi juga dengan adanya insight dan pertanyaan. Itu yang kita bilang hadir secara utuh di saat ini. Mindfulness membuat teman-teman tidak sekedar
bukan jadinya halu, ngelem gitu. Istri saya kalau orang halu itu ngelem gitu kan, kayak nggak jejak gitu loh kakinya ke permukaan bumi ini, ya. Kayak ada di hari kemarin, hari esok kagak jelas gitu. Orang-orang yang mindfulness di digital age ini, dia akan banyak dapatnya. Kenapa? Karena digital age sekarang ini kan yang namanya informasi, arus informasi itu begitu cepatnya. Seberapa jauh Anda betul-betul tidak reaktif dan tidak overwhelmed dengan apa yang terjadi. Ya, saya akan bahas mindfulness, ada yang strong dan poor seperti apa. Siap-siap ya teman-teman. Oke, katanya Martin, Pak, mohon maaf suara Bapak di tempat saya kependam. Buat yang lain suara saya aman nggak? Apakah hanya sinyal dan koneksi tempatnya Martin? Aman, kata Denny. Aman, aman, siap. Martin, hopefully sinyalnya akan baik kembali ya Martin. Siap. Kata Mary, saya terpendam juga. Sebagian besar aman nih, gitu ya. Mungkin apa coba keluar dulu dan masuk lagi? I don't know. Ya, siap. Oke, good. Ya. Oke, itu katanya Eufrasia, coba pakai headset gitu. Ya, good. Ya, teman-teman, kita mulai masuk mindfulness yang strong dan full. Oke. Coba diklik yang pertama. Mindfulness itu Anda berespon dengan kesadaran. Oke. Leonard, thank you. Suara Bapak, saya suka suara Bapak semangat. Iya, saya senang soalnya teman-teman juga energinya luar biasa. Jadi saya dapat energi dari Anda. Mindfulness yang pure, itu Anda pakai mood-nya itu bukan mindful tapi autopilot. Hanya berdasarkan kebiasaan. Contohnya apa? Yang paling sederhana, nafas. Teman-teman kalau nafas mikir nggak? Enggak kan? Karena udah biasa. Tetapi pada saat kita harus nafas yang dengan benar, kalau kita nggak sadar, contoh teman-teman kalau lagi tegang, kalau lagi presentasi, itu nafasnya pendek-pendek. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu tidak cukup, yang membuat otak kita kurang suplai oksigennya dan membuat kadang-kadang Anda ngeblank. Itu sebabnya kita bilang, berkesadaran dong pada saat napas, gue butuh nafas yang dalam nih, gitu. Walaupun kemudian Anda nggak bilang, oke, inhale. Terus kemudian Anda nafasnya 30 jam, nggak gitu juga. Tetapi paling tidak Anda aware, napas itu adalah contoh di mana sudah dilakukan berdasarkan kebiasaan. Tetapi kalau Anda lagi betul-betul ingat mindfulness, Anda bilang gini, napas saya benar atau enggak? Contoh, seru nih, siap-siap nih. Anda kalau napas, tarik napas, saya minta sekarang Anda tarik napas sama-sama. Tarik napas, teman-teman. Oke, keluarkan. Sambil Anda senyum-senyum. Tarik napas lagi. Oke, cek. Perut Anda saat Anda tarik napas ngembang atau enggak? Karena yang benar, diafragmanya, kalau Anda tarik napas, perut Anda harusnya mengembang. Nah, kadang-kadang orang suka salah. Tarik napas tapi perutnya itu mengempis. Itu diafragmanya nggak terpakai dengan benar. Gitu. Itu contoh. Karena kemudian kita nggak berkesadaran napas dengan benar. Gitu. Itu baru satu loh. Yang kedua, katanya Talarik, berat saya naik 2 kg kayaknya Pak, hanya gara-gara udara ya Talarik. Oh jangan sedih, saya kalau masuk angin juga berasanya gemuk. Asalnya memang udah gemuk. Yang kedua, strong mindfulness itu pikiran fokusnya ke saat ini. Oke. Tapi kalau poor, hari ini tuh masih tanggal berapa nih? Tanggal 11. Tetapi pikiran itu either ada di bulan Juni atau kemudian sudah September, Oktober. Contoh, teman-teman pernah nggak harus presentasinya masih 2-3 minggu lagi, tapi stresnya, diarenya, mulesnya udah mulai dari sekarang. Itu contohnya Anda memindahkan kecemasan Anda itu bukan yang di hari ini. Tapi harusnya Anda bilang gini, aduh gue cemas banget nih. Dengan kita ingat aware, accept, terus kita bilang, apa dong yang harusnya dilakukan? Bukan bilang, aduh gue cemas nih, aduh gue cemas nih, aduh gue cemas nih. Selama 2 minggu ke depan cemas terus tuh. Itu yang kita bilang mindfulness-nya kagak cakep nih. Ya, itu kata Denny, Pak, saya kalau kuliah online nggak bisa fokus, mikir kemana-mana. Nah, itu contohnya tuh. Kira-kira apa yang membuat disebutnya itu apa? Monkey mind tuh. Pikirannya lompat ke sana kemari. Itu berarti memang harus latihan fokus tuh, Den. Ya.
Yang ketiga, jangan cepat judging ya teman-teman. Kalau strong itu berusaha memahami dengan tidak menyimpulkan terlalu cepat. Tapi kalau yang mindfulness-nya poor, yang ini mah gue tahu, sesi ini membosankan, berisik nih orangnya, dan seterusnya. Itu yang membuat Anda lebih tidak dalam dulu berproses, udah kemudian lompat-lompat sana-sini. Ketemu dengan orang baru, nyebelin tuh orangnya, gitu. Ya, Edwin, thank you ya. Katanya sesi ini menyenangkan. Thank you Edwin, teman-teman yang bikin rame soalnya. Ya, sekali lagi, kalau kita kecepatan ngejudge, Anda belum masuk dalam proses, baru di kulit-kulitnya itu udah lompat sana lompat sini. Jadi hati-hati jangan kecepatan ngejudge ya, gitu. Yang keempat adalah Anda bisa memahami emosi. Kalau yang poor dipengaruhi oleh emosi, dikendalikan oleh emosi, gitu. Dan yang terakhir, dengan strong mindfulness skill, Anda bisa lebih tahu kekurangan Anda apa, kelebihan Anda apa. Itu karena Anda mindful. Sementara kalau yang poor, itu lebih nggak kenal diri sendiri, teman-teman. Pokoknya nggak happy sama hidupnya. Nggak happy sama dirinya sendiri. Gue nggak suka nih kuliah di sini. Apanya yang lu nggak suka? Nggak tahu, pokoknya nggak suka aja. Gue nggak suka nih ngerjain tugas ini. Kenapa? Ya emang nyebelin aja gitu. Tapi kenapanya nggak tahu. Lu bagusnya di mana sih? Nggak tahu lah, pokoknya gue kerjain aja semuanya. Itu berarti mindfulness-nya nggak dalam. Ya kan? Katanya, saya sering digituin sama Atta, Pak, curhatan seorang lintar. Aduh, teman-teman nggak apa-apa nih, karena kita ngobrolnya cuma baru 1 jam ya. Gitu, mudah-mudahan penjelasan saya ini baru membuat Anda untuk terbuka sedikit dan seterusnya. Kita bahkan belum sampai latihan intens, nggak cukup nih waktunya. Ya, oke. Atta Larik, lu ngapain semua orang tuh? Kayaknya lu punya banyak musuh deh. Oke, Leonard nggak apa-apa, pelan-pelan kita semua berproses ya Leonard, siap. Ya, kecepatan Pak waktunya ya. Jangan khawatir saya masih punya 15 menit. Yuk kita coba mindful exercise sedikit nih teman-teman. Halaman berikutnya. Kan tadi saya bilang mindfulness itu Anda betul-betul harus berkesadaran, fokus pada saat ini, dan tidak judgmental. Coba dalam latihan sehari-hari tidak hanya buat Leonard dan teman-teman semua gitu ya. Kalau mau mindful eating ya, apa yang bisa Anda lakukan supaya Anda betul-betul menikmati berproses lebih dalam gitu. Ya kan? Udah cukup di chatbox, jangan ramai gara-gara Atta Larik. Ya, udah ayo. Atta, gue belain loh. Yuk, ayo fokus. Teman-teman, tolong alihkan perhatian Anda dari Atta Larik menuju mindful eating. Apa yang bisa Anda lakukan supaya kalau makan fokus? Tuliskan, ayo. Apa yang bisa Anda lakukan? Oke, good. Ada yang bilang nggak sambil main HP. Dengerin musik. Oh, malah ada yang bilang sambil main HP. Nggak main HP dong. Oh, sambil jogging. Mohon maaf nih, ajaran dari mana nih mindful eating sambil jogging? Makan pelan-pelan, siap. Yang paling kita bilang mindful eating, yang paling gampang kan kita diajarin dari kecil tuh kata Yohana, kunyah 30 kali. Bukan hanya untuk pencernaan Anda, tetapi ngajarin Anda bersabar. Ngajarin bahwa semua taste bud Anda di mulut tuh, itu bisa merasakan semua sensasinya. Betapa nikmatnya rasa itu. Jadi kalau mau latihan, saya mau mulai mindfulness, mulai dengan berkesadaran untuk napas. Oke, supaya bisa lebih jernih. Yang kedua, sehari kan kita makan 2 atau 3 kali nih. Gitu. Seberapa jauh teman-teman, maaf nih, teman-teman mudaku, new generation, kata Wina, punya 30 kali pas mau ditelan udah hilang makanannya. Maaf nih, Anda kos-kosannya di mana? Kok buas banget nih. Ya, jadi teman-teman harus latihan karena di zaman sekarang terlalu banyak distraksi. Digital age, distraksinya banyak banget. WA masuklah sambil nonton drakor ini dan seterusnya. Oke. Yang berikutnya adalah mindful running. Kalau Anda suka lari nih, Anda bahkan bisa ngerasain
pada saat Anda berlari di atas tanah, di atas aspal, tingkat kekerasannya beda, di atas rumput, itu tuh sensasinya beda. Udara yang Anda hirup, buat yang pelari-pelari nih, gue sih sok pelari aja nih. Kalau mindful eating saya masih boleh lah. Mindful running, mohon maaf, saya hasil ngobrol dengan anak-anak yang running, gitu kan. Oke, tetapi yang saya mau sekarang, yuk latihan sama-sama, relate dengan Thanatos Scholars adalah mindful reading. Nggak usah kita bicara buku dulu, teman-teman. Tunjukkan gaya baca Anda. Sekarang Anda lihat video saya ya. Lihat video saya ya. Ya. Kalau saya baca, saya kan generasi X nih. Saya bacanya tentu begini. Menurut teman-teman yang saya baca apa? Buku. Kalau saya pegangnya gini, apa? Koran. Tapi anak zaman sekarang bacanya gimana? Tunjukin di video. Saya mau lihat di video Anda. Anak zaman sekarang kalau baca gimana? Nge-scroll. Betul nggak? Nge-slide. Kalau nggak slide, scroll. Ya. Oh, ada yang pakai buku tulis, nggak apa-apa. Tetapi yang paling banyak adalah nge-slide dan nge-scroll. Itu yang kita bilang, Anda kadang-kadang cuma baca judulnya dan langsung ngejudge. Betul nggak, teman-teman? Anda hanya sekedar melihat headline-nya dan ngejudge. Contoh kalau di Instagram yang paling nyebelin apa, teman-teman? Hanya melihat gambar, foto, image, tetapi nggak baca caption. Padahal di captionnya udah ditulis nih lokasinya di pantai mana, AEO. Ada aja di caption bilang, pantai mana nih? Gitu. Ya kan? Tong, kagak baca caption lu, Tong. Gitu. Itu yang kita bilang, mindfulness nggak terjadi dan merembet ke mana-mana. Ya, sip. Oke, IG isinya TikTok semua, jadi males. Siap. Coba cek IG-nya saya, kakak. Nggak kok, nggak ada TikTok-nya. Siap. Oke, good. Aman. Saya nggak ada TikTok, aman. Oke, teman-teman, saya mau tanya sekarang. Oke, saya kasih challenge Anda. Kata Wina, enakan buku. Oke, good. Saya mau kasih challenge Anda semua. Kalau Anda baca buku, yang Anda baca pertama kalinya apanya? Tolong tuliskan. Oke. Judul, sinopsis, dan seterusnya. Good. Judulnya apa? Kalau Anda bilang judul, cakep. Good. Saya sekarang mau tanya, sesudah judul, Anda baca apanya? Bagian apa yang Anda baca? Sinopsis, isinya, daftar isi, penulis, dan seterusnya. Ya, oke. Good. Sekarang saya akan tunjukkan pada Anda mindful reading seperti apa. Tolong lihat halaman berikut ini. Yang pertama, Anda baca judul, tetapi Anda kemudian harus tanya sama diri sendiri. Ngerti kagak judulnya? Maksudnya judulnya ini apa? Anda berikan waktu beberapa detik sesudah baca judul mikir. Itu mindful. Oke, berkesadaran. Sesudah halaman depan, cover depan, tolong pindah cover belakang. Cover belakang akan memberikan sense buku ini itu seperti apa. Apakah ditulis oleh praktisi atau akademis? Kalau praktisi, kenapa? Anda akan berharap di dalam buku tersebut banyak contoh-contoh praktis. Jadi Anda bilang, oh penulisnya ini praktisi. Berarti saya akan cari banyak case study. Tapi kalau begitu Anda baca dan penulisnya adalah akademisi, Anda akan bilang, saya akan cari teorinya dan formulanya. Jadi saat membaca, Anda pun juga menjadi lebih dalam dan terarah. Sesudah bagian belakang, baru daftar isi. Untuk Anda bicara strukturnya gimana. Untuk Anda bisa lebih tahu perjalanan Anda akan seperti apa. Albert bilang biodata penulis, yes, itu untuk memberikan gambaran penulisnya ini akademisi, praktisi, atau seperti apa. Ya, nah teman-teman sekalian, buat orang yang nggak mindful, kadang-kadang bahkan judulnya aja nggak sempat dibaca, nggak sempat dia endapkan, udah langsung masuk chapter pertama. Atau udah dibuka dengan cepat dan nggak jelas mau cari apa. Teman-teman sekalian, saya sudah bicara soal mindfulness, jadi tolong lihat di halaman berikut. Jadi sebetulnya nggak susah kalau tadi bilang, aduh
kok 5-5-nya tadi saya pur semua ya, gitu. Nggak apa-apa, latihan perlahan, karena kita bilang zaman sekarang perputaran informasi, arus informasi cepat banget, sehingga kita bilang, slow down, slow down. Lebih dalam sedikit, lebih dalam sedikit. Sehingga kita harus memberikan reminder ke diri kita sendiri untuk lebih ingat loh, harus lebih dalam loh. Itu sebabnya supaya jangan anak zaman sekarang dibilang instan, instan. Nggak semuanya mie kali ya, gitu kan. Saya ingin teman-teman sekalian Tanoto Scholars yang keren ini pada saat berproses itu dalam. Ya, sip. Iya Mbak Yesika, kurang lama ya. Sabar, sabar. Masih ada waktu kok. Saya minta 5 menit lagi. Nih, 5 menit masih aman. Mas Ingga, 16:07 boleh ya? Boleh Pak Alex, silakan. Tadi kan 16:05. Kok kata Martin, nanti live di IGTV aja. Beres. Ya, di IGTV, di IG-nya saya ya, Alexander Sriwiono ya. Oke. Ya, ada yang baru gabung. Bagian yang terakhir, kita bicara managing negativity. Oh, ini tambah nempeleng lagi nih, lebih nampol banget nih, ya. Oke. Oh, kata Denny gini, coba ini Zoom meeting pertama, pasti Zoom meeting yang lain lebih sadar nyimaknya. Bener. Kata Yohana, Pak, kalau ikut webinar Bapak lagi, bisa ya, Pak? Oh, bisa dong, Kakak. Makanya follow-follow ya. Christine, jangan atur-atur hidup orang. Dia bilang sampai jam 6 aja, Pak, katanya. Oke, tenang, tenang. Saya pasti punya waktu 5 menit ya untuk yang managing negativity ini. Teman-teman, ayo siapkan lagi jari-jari Anda untuk di chat box ya. Saya mau tanya apa yang ada di pikiran Anda terkait dengan postingan ini. Kan sesudah yang sebelumnya postingan yang isinya sampah, itu sekarang ada juga nih yang kemarin Idul Adha kasus prank daging isi sampah, masih ada aja yang bikin kayak begini. Padahal kan sebelumnya ada yang sudah dipermasalahkan. Saya mau tanya Anda tinggal tuliskan angkanya 1 sampai 10. Buat Anda postingan begini kalau Anda lihat ya, itu nyebelin atau enggak nyebelin banget 10. Nggak nyebelin 1, tuliskan. Oh, ada yang 10.000. Ada yang nulis akhlak not found. Siap. Oh, dia 1 juta. Thank you. Nyebelin kali-kali, kata Denny. Siap. Nggak ada akhlak. Oke, siap. Oke, good. Oh, dia pakai rumus. Luar biasa sih. Siapa nih, Arum? Aduh, Arum, kalau saya jadi teman sekolahmu, saya nyontek kamu ya. Matematika saya jeblok. Nah, ini baru pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, harus jujur ya teman-temanku. Anda kalau lihat postingan ini, Anda bakal komen nggak di captionnya? Harus jujur. Apapun komen Anda, pertanyaan saya komen atau enggak. Oke, harus jujur loh, nggak boleh jaim. Oke, ya tingkat komennya 1 sampai 10 berapa? Komen lah, kata Kristi. Kata siapa tuh tadi? Calvin. Tapi nggak nulis angka ya. Oke, ini baru kasus pertama. Oke, kasus kedua, ya. Oh, nggak komen tapi report. Saya bikin kontras yang lainnya. Blackpink dan BTS masuk trending YouTube, haters perang komen. Pertanyaan saya, tolong dituliskan angkanya. Menurut Anda postingan ini penting atau nggak penting? Jujur, nggak boleh bohong. Siapa tuh yang bilang 10.000 penting banget katanya. Jujur ya, kagak boleh jaim loh ya. Siap, oke. Itu masalah penting, nggak penting. Oh, jangan sedih. Pertanyaan berikutnya adalah, Anda bakal ikut nimbrung komen atau enggak? Ayo, tuliskan. Siap, oke, good. Tetap lo ada yang 10.000 atau 100.000. Guys, ya. Oh, cukup tahu gitu, scroll aja gitu. Tapi dibalikin lagi scrollnya ya. Guys, kenapa saya sebutkan yang soal tadi daging prank sampah dan kemudian sekarang Blackpink BTS? Digital age Anda dapatkan informasi begitu banyaknya. Yang sampah banyak. Betul nggak teman-teman? Sampah banyak banget dari informasi tersebut. Kadang-kadang yang penting-penting keselip yang sampah. Oke. Tapi di sisi lain, mohon maaf sekeluarga nih. Anda ikut nyampah juga nggak? Jadi antara kita dapat sampah dan kita buang sampah,
Itu yang harus kita jaga untuk managing negativity. Halaman terakhir, teman-temanku, adalah saya ingin memberikan ini gongnya. Kalau kita makan sore bersama nih, ini adalah dessertnya. Buat teman-teman, tuh jujur, ada kadang saya nyampah. Saya ingin sharingkan buat teman-teman yang suka baca buku The Law of the Garbage Truck ini keren abis. Supaya kita lebih nggak keganggu hidupnya, ya, dengan banyak hal nggak penting. Tetapi di sisi lain, kita nggak bikin hidup orang lain rungsep gara-gara sampahnya kita. Jadi ada 4 hukumnya nih teman-teman. Sebelum saya sebutkan hukumnya, sekilas mengenai buku ini sendiri. Jadi, The Law of the Garbage Truck ditulis oleh David J. Foley karena dia bilang gini, setiap orang itu kayak truk sampah. Truk sampah itu kan ngambil-ngambil sampah di jalan-jalan dan di satu titik dibuang sampahnya. Orang juga kayak gitu. Ya, kayak misalkan ada yang bilang tadi, Ata lari kan digangguin tuh sama teman-temannya. Itu bisa jadi teman-temannya lagi buang sampah ke kamu tuh. Nah, apakah sampahnya kamu ambil dan jadi baper atau tidak? Atau ada yang teman bilang gini, aduh catatan kuliah lu jelek amat ya, gitu. Lu kuliah atau apaan sih? Ngandalin duit orang tua mulu, nggak pernah konsen, gitu. Itu sebetulnya omongan-omongan kayak gitu, itu kayak sampah. Nah, hukum yang pertama adalah, 1, Anda kecepatan ngambil sampah yang dibuang orang nggak? Di sosial media tuh, Masya Allah, sampahnya banyak banget. Di lingkungan pergaulan kita, mulut-mulut netizen dan mulut-mulut teman, itu juga sampah. Ada sampahnya maksud saya, nggak semuanya sampah. Pertanyaan saya, kalau kemudian ada teman yang bilang gini, cepetan dong lu bisa kerja nggak sih orangnya? Itu sebetulnya sampah. Sampahnya Anda ambil nggak? Dengan Anda bilang gini, lu juga ngomongnya bisa enakan nggak? Nggak ada akhlak. Itu namanya buang-buangan sampah, teman-teman. Jadi hukum yang kedua adalah apa? Jangan buang sampah ke orang lain. 2 itu saja untuk membuat kita, mental health-nya tuh ya, nggak rungsep, nggak lebih yang kacau gara-gara banyak kebuang sampah oleh orang, dan kemudian sampahnya kita ambil, dan kemudian kita bikin masalah gara-gara kita buang sampah ke orang lain. Tapi yang seru hukum ketiga. Nggak ada nih yang buang sampah ke kita, kitanya yang buang sampah ke diri sendiri. Gue paling menderita nih di keluarga gue, di antara teman-teman gue yang paling nggak beruntung nih, gitu. Itu yang kita bilang jangan buang sampah ke diri sendiri. Ya, sip. Dan yang terakhir, kadang-kadang ada orang yang suka nggak sadar kalau dia buang-buang sampah, bantu ingetin tuh, ya, sip. Jadi kita hashtagnya sekarang save Ata ya. Ata, pokoknya yang pertama Tak, bikin hidupmu jangan rungsep. Orang mau buang sampah apa biarin ya. Tapi lu jangan buang sampah lagi ke orang lain. Ntar kemudian lu disantet tuh Tak, gitu. Jadi benar-benar benar-benar Anda harus fokus nih, gitu, supaya negativity-nya juga nggak terjadi. Terakhir ya, ini quote buat teman-teman sekalian. You cannot stop the wave, but you can learn to surf. Dengan kematangan emosional Anda, healthy, ya, kesehatan mentalnya juga, ya, Anda akan bisa surfingnya cakep banget. Kenapa? Ombaknya lagi nggak seru nih, ya. Jadi jangan sampai tenggelam, ya. Siap teman-teman? Siap? Guys, minta komen dong sebelum ada tanya jawab nih Pak Moderator. Are you happy? Are you happy dengan sesi ini? Tuliskan komen Anda mengenai sesi ini, saya ingin lihat di chat box. Guys, are you happy? Tuliskan. Siap. Guys, thank you ya. Thank you ya. Mas Ingga, saya serahkan kembali ke Mas Ingga. Oke, siap. Thank you Pak Alex. Thank you juga teman-teman, tadi banyak banget hasil sharingnya dan juga teman-teman fully involved. Thank you so much. Seru banget baca baca chat box-nya, yang ada yang akhlakless lah, ada yang tadi, Pak kalau saya nemu sampah saya bakar Pak biasanya. Gitu. Bagus itu ya. Oke, siap. Teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan juga, kalau ada yang mau ditanyakan, please free. Monggo silakan langsung disampaikan. Mas Ingga, di chat box. Wina nggak ngajukan pertanyaan, tapi dia bilang adopsi saya jadi anak dong Pak, katanya. Siap. Ayo, ada pertanyaan tuh sama Kak Ingga, moderatornya. Ada yang mau bertanya?
Pertanyaannya boleh lewat chat box atau misalkan teman-teman mau unmute langsung disampaikan, silakan. Atau lu kalau diserang sama anak-anak lagi, lapor ke bapak lu ya. Laporin ke gue maksudnya. Gue jadi godfather lo. Ya, kita punya Mau waktu tanya, berapa lama sih, Mas Kak? Iga? Tuh ada pertanyaan tuh. Halo, Joseph. Boleh langsung kan disampaikan? Boleh, dong. silakan. Ya, jadi gini Kak, aku pribadi tuh tipe orangnya pemarah. Terus gimana caranya supaya kita sadar kalau kita jadi marah, terus kita bisa nge-stop atau sadar kalau kita lagi marah, terus penyampaiannya bisa kita kontrol. Karena kadang kita nggak bisa ngontrol kan ketika kita marah. Gitu. Siap. Itu nyambung juga dengan Leonard tuh, Boy. Leonard bilangnya, Pak, seringkali aku susah kontrol emosi, bagaimana cara ngatasinnya. Ya, untuk Boy dan Leonard, karena kaitannya sama kemarahan kita itu kan suka kita ekspresikan. Jadi, Boy dan Leonard, saya sampaikan yang disebut dengan talking filters ya, Boy. Ya, sebelum kemarahan kita dampaknya lebih kemana-mana, gitu. Sekarang yang kita atasi dari cara berpikir kita yang harus kita filter. Mas Ingga tolong tuliskan urutannya. Jadi talking filters itu dimulai dari intention. Kita intentionnya nih apa? Oke, apakah intentionnya kita mau nyudutin orang itu balik? Kita lebih mau ngebentak lagi? Atau kita lebih mau sekedar mengekspresikan kemarahan kita, atau kita mau lebih cari jalan keluarnya. Itu intensi, Boy. Jadi pada waktu kita marah nih, kita harus tanya dulu nih, intensi kita apa nih? Intensi kita apa? Gitu. Oke. Dari intensi tersebut, baru kita bilang, oh kalau intensinya dalam situasi ini adalah cari solusi sama-sama, berarti kata-katanya adalah apa? Sehingga kita lebih bertanggung jawab pada impact dari kata-kata. Jadi talking filter itu cuma 3, teman-teman. Intention, filter, impact. Itu akan membuat Anda bisa lebih mindfulness-nya dapat karena Anda berkesadaran. Tunggu. Gue marahnya ini, intensi gue untuk apa? Untuk ngelampiasin marah gue atau untuk nyari solusinya. Itu kan beda banget. Boy, gue ngeliat video lu nih sekarang, Boy. Coba dalam hitungan 3, lu tunjuk yang namanya pintu perasaan ada di mana, Boy. Pintunya perasaan ya. Dalam hitungan ketiga, yang lainnya juga boleh. Tunjukkan pintu perasaan ada di mana. 3, 2, 1. Saya tunjukin ya. Inilah pintu perasaan itu ada di pikiran. Jadi Anda nggak bisa bilang, lu bikin gue marah. Nggak bisa. Tetapi bilangnya gini, Boy. Saya memutuskan marah karena kita yang bertanggung jawab pada emosi itu. Jadi dengan kita bilang saya memutuskan marah karena, kita akan bisa lebih rasional, memberikan unsur rasional di dalam emosi tersebut. Bukan, ingat kalau yang mindfulness-nya rendah, kita dikuasai oleh emosi. Tetapi kalau mindfulness yang kuat, kita memahami emosi. Boy, itu jawaban saya dan Leonard juga. Cakep, udah dapat? Ya, makasih Kak. Sama-sama. Ingga, gue happy lo seumur-umur. Saya dipanggil Kak lo sekarang. Jadi muda, Boy. Gak apa-apa. Ayo lanjut lagi, Mas Ingga. Oke, siap. Thank you. Ini ada pertanyaan di chat box yang sudah masuk dari Kevin. Kevin ini dari Universitas Riau. Saya mau tanya nih, Pak. Jika waktu yang cepat berlalu karena menyenangkan, apakah itu termasuk mindfulness yang kurang baik ya, Pak? Jadi kayak kita terlalu happy lama-lama, kok udah beres ya, gitu. Nah, itu kita sebetulnya mindfulness atau enggak sih, Pak? Gitu. Interesting question. Yang harus ditanyakan bukan masalah nggak terasa waktunya berlalu atau tidak, tetapi yang harus ditanyakan adalah mau berlalunya cepat atau tidak, tapi dapatnya apa? Mindfulness adalah Anda dapatnya banyak. Oke. Ada yang kemudian waktunya lama, apakah artinya mindfulness? Kalau nggak dapatnya banyak, berarti nggak mindful dalam situasi itu. Contoh sederhana, Anda sama orang tua Anda ngobrol. Oke. Ada sesuatu yang didapatkan nggak dalam menghabiskan waktu bersama-sama orang tua itu? Atau Anda bersama dengan orang tua, tapi tangan Anda di gadget. Itu bukan mindful. Jadi pertanyaannya adalah apa yang didapatkan dalam waktu yang di-spend. That's mindfulness.
Terjawab ya. Yuk lagi. Ing, pokoknya ada di Inga loh, kontrol memilih siapa pertanyaannya, bukan di saya loh, saya cuci tangan nih. Dan berapa banyak waktu lagi saya serahkan pada Pak Moderator. Lanjut, Mas. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan yang baru masuk dari Alvinata. Pak, saya mau tanya, saya akhir-akhir ini tuh merasa tertekan karena omongan orang yang buruk tentang kelompok saya. Menurut Bapak, sikap yang benar untuk saya merespon ini bagaimana? Siap, Alvinata. Saya juga sangat suka satu buku yang disebut dengan Four Agreements dari Don Miguel Ruiz. Itu betul-betul dia bilang gini, setiap orang itu menjadi aktor dalam hidupnya masing-masing. Oke, setiap orang ada skenario dalam hidupnya masing-masing. Penulis skenario untuk hidupnya masing-masing. Oke, jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong jelek tentang kita, tentang kelompok kita, itu mulutnya dia dan skenario karena dia adalah aktor dalam hidupnya dia. Tetapi kalau kita memasukkan skenario yang dia tuliskan ke dalam hidup kita, kita menjadi aktor pendamping atau disebutnya pasti supporting actor atau aktris. Ya. Padahal ini hidup kita, kitanya yang harus jadi aktor utama. Sehingga kembali kepada hukum truk sampah tersebut. Mau kita ambil atau tidak sampahnya. Oke. Jadi sekali lagi setiap orang itu punya kontrol terhadap hidupnya dia. Yang saya paling suka adalah quotes-nya Gandhi. Quotes-nya Gandhi adalah intinya bahasanya itu adalah saya tidak akan membiarkan orang untuk menentukan perasaan dan hidup saya. Kontrolnya ada pada saya. Oke. Jadi sebetulnya paling gampang gini Alvinata. Kata-kata dan mulutnya itu menjadi karmanya dia, Vin. Tetapi reaksi yang kita berikan terhadap kata-katanya dia akan menjadi karma kita. Dalam konteks sampah-sampahan tadi, sampah yang dia lemparkan ke kita balesnya pakai sampah lagi enggak? Oh, jangan sedih, Kak. Itu bisa jambak-jambakan dan hapus-hapusan alis tuh. Karena lempar-lemparan sampah. Jadi sekali lagi yang di manage reaksinya kita, Vin, biarin aja mulutnya sampahnya adalah karmanya. Ya, tuh statement tuh, mulutnya sampahnya adalah karmanya. Jangan kemudian karma kita jadi lebih buruk lagi gara-gara sampahnya dia. Gitu ya, Vin? Siap. Oh, saya dibantu Wina, anak saya udah saya angkat anak tuh Wina. Figuran katanya Mas Ingga yang supporting actor aktris. Wina, makasih ya semua warisan buat kamu, Wina. Oke. Pak Alex, ini ada teman kita yang sharing dan saya patut mengapresiasi teman kita ini karena beliau mau men-sharing keresahannya. Perkenalkan, saya Jessica dari USU, Pak. Saya ingin sedikit cerita, Pak. Saya ini orangnya sangat mudah insecure. Karena salah satu keluarga saya sering body shaming ke saya. Sampai-sampai saya sering nahan lapar karena saya malu keluar kos hanya untuk beli makan saja. Saya juga selalu nggak berani pergi keluar rumah karena takut diejek orang lain. Gimana cara menghilangkan rasa insecure ini perlahan-lahan ya Pak? Terima kasih. Sebenarnya saya malu cerita ini, tapi mudah-mudahan bisa jadi sharing buat teman-teman semua. Ya. Siap. Dengan siapa tadi kalau boleh saya sebutkan namanya? Jessica. Jessica. Setiap orang itu punya keren dan nggak kerennya. Setiap orang. Tetapi teman-teman, kita kasih semangat Jessica, yuk kita kirim virtual hug buat Jessica. Yes. Jessica hebat, thanks for sharing gitu. Jessica, kita peluk dari jauh buat kamu. Ya, siap. Good. Teman-teman, thank you for the positivity. Keren deh kalian. Balik lagi, Jessica, setiap orang itu punya hal yang keren dan nggak keren dalam hidupnya. Dan pada saat ingat mulutnya dia, sampahnya, karmanya dia, ngomentarin nggak kerennya orang lain, itu istilahnya mau itu keluarga atau enggak, udah membuat skenario itu dimasukkan dalam hidupnya Jessica. Oke. Nah, Jessica, saya bicara apa adanya nih. Oh, jangan sedih. Saya dari kecil gemuk, Jessica, sampai sekarang pun. Waktu saya diminta untuk menjadi host di salah satu TV station, salah satu program yang saya bawakan selama 3 tahun, dari tahun 2005 sampai 2008, saya diundangnya sebagai apa? Sebagai psikolog. Sehingga kemudian dari awal pun ya saya tahu kalau di TV nambah gemuk 5 kilo. But so what? I'm not a model. I'm a psikolog.
Sehingga buat saya tanggung jawab cara berpikir dan cara ngomong saya lebih penting dibandingkan bahwa kalau saya duduk, perutnya kelihatan berlipat-lipat dan tidak six pack. Produser saya bilang gini, Mas, perutmu tuh kayak sawah terasering loh, berlapis-lapis. Saya bilang, oh jangan sedih, Pak. Dari awal pun saya diundang ke TV ini, perut saya udah berlapis-lapis. Jadi buat saya, ingat mindfulness adalah sadar kita punya kekuatan apa, dan sadar kita punya kekurangan apa. Mindfulness yang benar, jangan fokus pada kekurangan yang akan menghambat kita untuk menghadapi hari-hari. Jadi yes, kalau saya hanya sekedar bicara, Lex gemuk banget loh, saya nggak pernah akan bisa ngomong di depan publik, nggak bisa ngomong di depan kamera TV untuk jutaan orang. Kenapa? Alexander gemuk banget sih di TV. Cuman saya bilang gini, ya maaf, yang bisa saya berikan kan bukan masalah cakepnya saya ya. Kagak ada cakep-cakepnya nih, and I am fine with that. Tetapi saya harus bertanggung jawab dengan apa yang bisa saya sharingkan. So, teman-temanku, tidak hanya Jessica. Ayo, mindfulness apa? Anda harus tahu, sadar diri, bagusnya Anda apa? Pakai. Nggak bagusnya apa? Jangan sampai menghambat langkah. Kenapa? Tiap orang itu punya lebih dan kurangnya. Dan apa yang dia sampaikan, gila lu gemuk banget, itu sampah. Jangan diambil, yes, sampahnya. Ya, yes. Jadi sekali lagi, saya adalah living example untuk kamu. Why? Because I'm also overweight. Tetapi saya tidak pernah ragu-ragu untuk bisa berkarya. Cakep ya? Cakep ya, yes? Oke, semangat ya, Sika. Ada yang tanya tadi, saya lupa siapa. Pak, kalau kita nggak boleh buang-buang sampah, terus sampahnya dibuang kemana? Yes. Ini dari Puspo, Pak. Puspo. Ya. Mas Puspo, jawabannya adalah di recycle yang benar. Untuk lebih kemudian kita pahami sampah tersebut dan nggak kita buang ke orang, tetapi kita proses. Apakah Puspo dan teman-teman boleh marah? Boleh, tapi cara marahnya tidak dengan buang-buang sampah. Itu contohnya. Kan bisa marah, tapi nggak perlu buang sampah dong. Bisa. Tapi kalau sudah terlanjur ada sampah, misalkan iri, dengki, gitu, kecewa, frustrasi, itu bisa sampah loh. Tinggal didaur ulangnya seperti apa di prosesnya. Itu jawabannya, Puspo. Oke. Siap. Pak Alex, ini ada pertanyaan dari anak Bapak nih, Wina. Ini bukannya ini loh ya, apa tuh istilahnya? Bukan anak emas, bukan. Bukan anak emas ya, oke. Ya, ini pertanyaan karena menarik nih, mungkin juga dialami sama teman-teman yang lain. Saya Wina, Pak, bagaimana cara mudah memaafkan kesalahan orang lain dan bertumbuh jadi orang yang lebih baik lagi? Nah, kadang kan kesalahan orang lain itu suka ganjel terus. Nah, itu gimana tuh, Pak? Win, ini Wina, anakku, dan teman-teman yang lain. Maaf yang pertama, yang harus kita berikan ke diri kita, kalau Anda belum bisa memaafkan orang lain, Anda bilang ke diri sendiri, maaf bahwa saya belum bisa memaafkan. Nggak apa-apa, karena itu butuh proses. Tapi juga jangan kelamaan. Jangan sampai maaf, sakit hatinya itu menjadi masalah-masalah baru. Tetapi bahwa kita belum bisa memaafkan dia, itu adalah sesuatu yang kita maafkan, situasinya itu cakep. Ada satu kisah hidup yang buat saya menarik, tapi maaf saya lupa namanya. Ada seorang gadis yang di usia 8 tahun diculik teman-teman. Dari pekarangan rumahnya, dan kemudian berapa tahun ya? Seingat saya, dia baru ditemukan kembalinya usia 19 tahun. Jadi dia disekap oleh penculiknya, dari umur 8 tahun tersebut, bahkan kemudian dipaksa menjadi pada waktu sudah remaja, dipaksa menjadi kayak istrinya seperti itu, ya. Bayangkan dari usia 8 tahun ke 19 tahun itu berapa tahun tuh? 11 tahun waktunya hilang. Ya, 11 tahun masanya hilang. Terus kemudian pada saat si penculiknya itu tertangkap, ditanya oleh wartawan, bilangnya gini, apakah Anda memaafkan penculik Anda karena mengambil 11 tahun hidup Anda? Terus dia bilang gini, saya memaafkan
Tetapi bukan berarti bahwa saya bisa duduk bersebelahan atau mengundang orang itu masuk dan makan ke rumah saya. Dan saya memaafkan bukan untuk dia dan tindakannya dia, tetapi untuk saya bisa lebih menjalani hari saya sekarang dan besok, karena saya tidak membawa 11 tahun yang hilang. Kalau saya terus membawa itu, rasa marah tersebut, rasa frustrasi saya kehilangan 11 tahun, itu akan membuat saya tidak ada di hari ini. Dan itulah mindfulness. Mindfulness adalah saat Anda bisa fokus ke sekarang. Tetapi memang nggak bisa dipaksakan, Win, berproses. Tapi jangan sampai kemudian lama sekali. Jadi kalau toh Anda nggak bisa memaafkan orangnya, apa yang bisa Anda lakukan supaya Anda bisa fokus ke hari Anda tanpa membawa masa lalu? Ingat, mindfulness fokusnya apa? Hari ini. Jangan bawa hari kemarin. Ya, terjawab ya, Win? Siap. Oke, siap. Pak Alex, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir, karena Yes. waktunya juga terbatas, teman-teman. 9 menit lagi, ini kita sudah akan terkick ya dari breakout room. Satu pertanyaan Siap. terakhir yang mungkin, ini dari asumsi saya, juga banyak dialami oleh kita semua. Nah, Mas dari... Inga, sebelum Yes. pertanyaan terakhir, kata Wina, makasih ayah, siap-siap anakku. Ya, Mas, Oh, mulai akrab sama-sama ya. anakku. Saya ternyata Hati-hati ngincer menemukan warisan anak di itu, sini. Pak. Silakan, Cari pertanyaan muka terakhir. itu, Pak. Oke. Pertanyaan terakhir dari teman kita, Monica Seresimanjuntak. Nah, Ya. Pak, bagaimana cara mengatasi overthinking? Nah, biasanya anak zaman sekarang gitu tuh, Pak. Siang makan nasi, kalau malam overthinking sebelum tidur. Nah, gimana tuh, Pak, mengatasi overthinking tersebut? buat saya, overthinking itu kebanyakan satu karena asumsi. Kan gini, kalau gini, nanti gini nih, nanti kalau gini gimana gitu. Supaya asumsi tersebut nggak kemana-mana, dinetralisir dengan data, cari data, klarifikasi. Itu cara yang paling praktis, simple untuk ngatasin overthinking. Aduh, nanti kalau misalnya saya presentasi, kemudian ada tsunami, gimana ya? Gitu. Terus kita bilang, tunggu dulu nih, mau cari data nih. Kira-kira dari cuaca atau gimana gitu. Itu yang kita bilang bahwa kadang-kadang suka menjadi overthinking karena asumsi banyak sekali dimasukkan dan tidak diperkuat dengan data. Itu jawaban simple praktisnya saya, Mas Ingga. Gitu. Oke, Ya? siap. Thank you. Sip. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya, teman-teman ya. Itu tadi teman-teman diskusi singkat tapi mudah-mudahan padat dan bermanfaat buat teman-teman semua. Again, buat saya pribadi diskusinya sama teman-teman dari Tanoto Scholars hari ini, teman-teman teladan itu sangat seru. Jadi thank you, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Tadi juga pertanyaannya banyak banget yang bagus-bagus. Cuma sayangnya karena waktu juga tidak bisa terbahas semua. Seperti itu. Jangan khawatir, pertanyaannya teman-teman itu bisa juga dilayangkan ke Instagramnya Daily Meaning. Ya Pak Alex ya, jadi nanti kita juga bisa banyak ngobrol di Instagramnya @dailymeaning, di-follow terus di DM aja. Nanti kalau bisa nanti akan kita balas, kita akan ngobrol bareng-bareng. Mas, masa ada yang bilang gini, Mas Iga, Pak, saya bawa pulang ya. Maaf nih, kan saya bukan dodol piknik ya di dalam dus, bisa dia. Kita ngobrol lewat Instagram, follow Daily Meaning, atau Instagramnya saya juga, @alexandersriwiono ya. Alexander Sriwiono, ntar kita ngobrol di sana. Ayah fallback, siap Wina. Bilang sama ibumu tuh. Siap. Teman-teman maaf ya, waktu singkat, jadi kita ngobrolnya juga nggak bisa lebih lama. Pertanyaannya banyak sekali, I do really appreciate gitu. Teman-teman tetap keren terus, jangan biarkan situasi yang sekarang membuat Anda kerennya nggak muncul. Ya, Bang, IG-nya apa? Nama lengkap saya. Ya, siap. Oke, good. Mas Ingga. Yes, oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga sesi hari ini juga banyak manfaatnya buat teman-teman. Jangan lupa kalau misalkan tadi teman-teman sempat mendokumentasikan slide-nya kah, atau misalkan tadi sempat Instastory, jangan lupa di-mention @Daily Meaning-nya. Nanti akan kita repost ya. Mas, ada yang minta foto bareng tuh. Kita bisa foto bareng dari Mas Ingga nggak? Bisa. Kita bisa foto bareng guys. ya. Anak-anakku, ayo foto bareng. Oke, aduh ini mudah-mudahan kelihatan semua nih wajah-wajahnya ya. Ya. Kameranya tolong dibuka semua. Ayo guys. Foto bareng. Siap. Tunggu ya. 1, 2, 3. Oke.
Siap, thank you teman-teman. Sip, oke, aman. Nanti fotonya saya kirimkan ke PIC, mudah-mudahan bisa di-share ke teman-teman semua juga ya. Siap, kalau enggak nanti teman-teman bisa screenshot bareng-bareng aja di laptopnya masing-masing, itu juga silakan. Baik, Tiga nggak teman-teman. ada sisi yang evaluasi yang kayak tadi sesi sebelumnya itu nggak ada buat sesi ini. Oh, nggak ada kalau yang Oh, sekarang. nggak ada, siap. Ya. Oke, good. Siap. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih banyak. Sebentar lagi kita juga akan mungkin kembali masuk ke forum besar. Jangan lupa di follow Instagram Daily Meaning dan kita akan senang banget berbagi sama teman-teman lewat Instagram tersebut. Saya Ingga selaku moderator sesi kita hari ini juga mewakili Pak Alexander Suyono dari Daily Meaning mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, kita bisa segera bertemu tatap muka dan juga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih Teman-teman, banyak thank you teman-teman ya. Thank Stay you happy, ya. stay healthy. Bye-bye teman-teman. Dah. Bye guys, thank you.